Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun berada, selamat malam. Dan sampai jumpa kembali pada kali ini, di mana saya kembali ingin berbagi tentang kebenaran firman Tuhan, nasihat Tuhan kepada teman-teman sekalian, yang tentu sangat bermanfaat, ya, ataupun bisa mendorong iman saudara untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan pada kesempatan ini, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin berbagi kepada saudara, yaitu nasihat-nasihat Tuhan dalam 1 Tesalonika bab 4 ayat 3-7. Nah, ini tentang nasihat supaya hidup kudus. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun berada saat ini, saya berdoa buat teman-teman sekalian yang lagi menjalankan aktivitas ataupun pekerjaan, semua diberikan kekuatan dan diberikan perlindungan, juga selalu memberikan semangat untuk selalu bekerja dengan penuh ketulusan, bekerja dengan penuh keikhlasan, dan kemudian kembali ke rumah, itu kepada keluarga dengan penyertaan Tuhan, saudara sampai dengan keadaan sehat walafiat. Dan semoga pada kesempatan ini pula saudara boleh membuka hati. Saya pun mengundang teman-teman sekalian untuk boleh meluangkan waktu untuk kita bersama-sama mendengarkan, ya, yaitu apa yang terisi di dalam nasihat supaya hidup kudus ini, ya, dan kita boleh mendengar bersama pada kesempatan kali ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun berada, di dalam 1 Tesalonika 4, 3-7, yaitu nasihat supaya hidup kudus. Kita akan mulai dari yaitu ayat 3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena inilah kehendak Allah, itu pengudusan kita, yaitu supaya kita menjauhi yang namanya percabulan. Nah, di dalam ayat 4, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudara yang beriman dalam Tuhan Yesus, ketika saudara melihat orang, ya, yang mengenal kebenaran firman Tuhan, ataupun orang-orang penginjil, ya, mewartakan kabar sukacita, siapapun mereka ketika saudara jumpai, ya, mereka sangat memperhatikan hal ini dalam ayat 3 ini, yaitu pengudusan, yaitu supaya jauh dari yang namanya pencabulan. Ya. Saudara mungkin melihat ada orang teman atau kerabat, ya, dia akan selalu menjauhkan dari hal ini. Bagaimana caranya supaya menjauhkan dari diri dari yang namanya percabulan? Ada berbeda-beda cara, ya, setiap manusia, teman-teman sekalian, supaya kita jauh dari namanya percabulan. Tentu kita akan menjauhkan diri dari yang namanya lawan jenis kita, saudara, teman-teman sekalian. Contohnya adalah seorang perempuan, ya. Karena ibaratnya begini, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Apalagi yang namanya seorang istri ataupun yang akan mendampingi hidup kita, itu hanya Tuhan, dan hanya orang-orang tertentu Tuhan memperlihatkan atau memberikan petunjuk tentang hal ini, atau orang-orang yang benar di hadapannya atau di mata Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak cara yang dilakukan oleh orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan.
Banyak cara yang mereka lakukan untuk membataskan diri, untuk memberikan pembatasan, ya, supaya mereka jauh dari yang namanya pecah bola. Yang pertama, tidak membuka ruang bagi mereka untuk masuknya rancangan dunia, sehingga akan terjadi yang namanya percabulan. Ada orang yang tidak menjalin hubungan dengan seorang perempuan sampai ia menunggu waktu yang tepat, sehingga mereka akan selalu berusaha untuk menjauhkan diri yang namanya ikatan ataupun menjalin hubungan. Banyak cara yang mereka lakukan supaya mereka tetap mempertahankan keinginan mereka ataupun komitmen mereka, supaya mereka hidup di dalam kekudusan, supaya mereka tetap menjaga yang namanya kekudusan. Karena apa? Di dalam ayat 4 ini, saudara, ya, ketika ia bisa menjaga kekudusan, ya, supaya dan ia selalu menjauhkan diri dari namanya percabulan. Banyak cara yang dilakukan untuk membatasi diri, ya, supaya tidak terjadi yang namanya percabulan di dalam dirinya. Yang terjadi dalam ayat 4 ini, saudara, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan dan hawa nafsu. Sehingga kemudian ketika pada saat dan pada waktu yang tepat yang telah Tuhan tentukan, saudaraku yang beriman dan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, ketika pada saat itu terjadi, ya, ketika saatnya ia membuka hati untuk mengambil seorang istri, ya, tentu kita akan menginginkan, ya, bahwa satu dan untuk selamanya. Artinya kita memiliki istri untuk diri kita sendiri. Artinya kita memiliki sendiri, tidak ada yang lain. Dan kita hidup bukan karena keinginan dan hawa nafsu, tetapi kita hidup dalam pengudusan. Kita hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, saudara. Dan kami pun sebagai pewarta atau sebagai penginjil tentu selalu melakukan hal ini. Jadi tidak heran, saudara, memang banyak celah-celah atau cara yang diberikan dunia ini, hinaan ataupun fitnah yang diberikan oleh dunia ini. Artinya dunia yang itu sesama, ya, melihat cara-cara kita untuk membatasi diri dari segala yang namanya percabulan, ataupun tidak membuka ruang bagi mereka supaya yang namanya terjadi yang namanya percabulan. Yang pertama adalah tidak memiliki ikatan atau tidak memiliki hubungan dengan seorang perempuan. Itu yang pertama. Ini adalah suatu pilihan, tetapi setiap manusia itu memiliki cara-cara yang berbeda atau prinsip-prinsip yang berbeda, saudara. Ada yang tidak memiliki hubungan dan tidak mau mengikatkan diri dengan seorang atau siapapun, supaya di dalam pelayanan tidak ada pembatas, dan ia sepenuhnya melayani Tuhan, juga ia tetap menjaga yang namanya kekudusan di dalam dirinya, sehingga tiba pada waktu saat yang Tuhan telah tentukan untuk kehidupannya, ya, untuk ia mengambil seorang istri, sehingga ia hidup di dalam pengudusan, dalam penghormatan dengan seorang istri. Artinya tetap menjaga, ya, artinya istri itu satu untuk selamanya, saudara. Dan ketika kita tetap menjaga pengudusan ini, tentu Tuhan akan berkati, ya. Dan Tuhan tidak akan biarkan hubungan kita itu menjadi retak ataupun berpisah. Karena apa, saudara? Tuhan tahu, ya, bahwa ketika kita mewartakan firman atau menjadi saksi, Tuhan tidak ingin memiliki celah di dalam diri kita untuk masuknya rancangan dunia ini. Sehingga Tuhan akan tetap menguatkan hubungan kita, ya, ketika kita sudah memiliki seorang istri. Artinya pada waktu yang sudah Tuhan tentukan, misalnya, Tuhan akan selalu memberkati dan tidak membiarkan ikatan ini putus. Percayalah, saudara. Nah, untuk itulah di mana di dalam ayat 3-4 ini, ya, sungguh mengingatkan kita atau meyakinkan kita, saudara, bahwa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, di dalam kebenaran firman-Nya, ya,
Mari kita menjaga pengudusan atau kekudusan diri kita sampai pada waktu yang Tuhan tentukan untuk kita mengambil seorang istri. Saudara-saudara terkasih, banyak ejekan dari teman-teman saudara kita. Ya. Banyak ejekan ataupun hina, bahkan mereka merendahkan kita. Karena prinsipnya begini saudara, kita tetap menjaga kekudusan diri kita. Jangan ada ikatan ataupun ruang untuk masuk di rancangan dunia ini melalui sesama kita. Ya. Sehingga kita jatuh dan terjadi yang namanya percabulan. Tetapi tidaklah demikian saudara. Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Banyak cara-cara yang kita lakukan untuk menjauhkan diri dari orang-orang, untuk menjauhkan diri dari yang namanya jalannya rancangan iblis itu masuk. Banyak cara yang kita lakukan. Ya. Makanya teman-teman sekalian, mungkin banyak orang bertanya, kenapa sekarang belum ada pasangan? Kapan menikahnya? Padahal umur sudah hampir 30-an. Banyak teman-teman yang menyampaikan hal seperti itu. Tapi di dalam hati saya tetap berpegang pada komitmen saya untuk mengikuti Kristus. Begitupun dengan saudara. Ketika saudara memiliki komitmen, ya, apapun yang diberikan dunia ini, celaan dunia teman-teman kita, apapun hinaan mereka, apapun pertanyaan mereka, itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Saat itu kita harus pegang pada prinsip kita, bahwa kita ini adalah murid Kristus, kita adalah murid Yesus. Kita tidak menjadi penginjil yang harus membatasi diri kita, harus menjaga diri kita, supaya diri kita, hidup kita tetap kudus dalam mewartakan firman Tuhan. Dan kita menunggu waktu dan saat yang tepat untuk kita mengambil seorang yang akan menjadi pendamping hidup kita. Karena apa saudara? Karena Tuhan itu sudah menyediakan seorang yang menjadi pendamping hidup kita pada waktu yang dan saatnya sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Dia adalah orang yang tepat. Itu sudah Tuhan sediakan. Ya. Jadi jangan cemas, jangan takut. Mungkin saudara berpikir, jangan sampai nanti saya tidak ada yang mau, dan sampai saya tidak dapat. Itu karena ada kecemasan atau kekhawatiran di dalam diri saudara. Artinya saudara percaya kepada Kristus itu setengah-setengah, tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, saudara percaya ketika saudara melakukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai saudara. Tuhan akan selalu menyertai saudara, melawat saudara. Bahkan Ia akan selalu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah seorang yang akan menjadi pendamping hidup kita. Ya. Semua itu telah Tuhan sediakan untuk kita saudara. Ketika kita percaya, sungguh-sungguh percaya. Ya, tidak setengah-setengah. Hilangkan itu kecemasan, kekhawatiran dalam diri kita, dalam diri saudara sebagai pewarta Injil. Tanamkan konsep atau komitmen saudara untuk mengikuti Kristus. Saudara harus menjaga kekudusan saudara. Hidup saudara harus hidup penuh penghormatan, supaya tidak terjadi yang namanya percabulan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam ayat 5, dari ayat 3 saudara, karena inilah kehendak dalam pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu, ya, itu mereka itu orang yang tidak mengenal Allah. Sekalipun mereka berkata benar, sekalipun mereka selalu menyebut nama Tuhan, ya, sekalipun mulut mereka
menyebut nama Allah, nama Tuhan, ya. Tetapi mereka masih melakukan yang namanya pencabulan. Ya. Anggap saja mereka orang tidak mengenal Allah, saudara. Karena mereka melakukan hal yang sudah menentang dengan Allah. Artinya mereka sudah melanggar apa yang menjadi yang diperintahkan oleh Allah supaya jangan kamu melanggar. Tapi mereka masih melakukan. Itu sama saja mereka menentang perintah Allah, saudara. Saya harap jangan demikian terjadi dalam kehidupan saudara sebagai pewarta Injil. Jangan mengikuti orang-orang seperti mereka. Arti orang-orang tidak mengenal Allah yang hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan dunia. Mari kita pegang komitmen kita, saudara, untuk menjadi pengikut Kristus. Kita tetap menjaga kekudusan. Ya. Artinya kita harus jauh dari yang namanya ikatan apapun dengan orang lain, apalagi dengan perempuan. Ya. Saya sarankan pada teman-teman, ya, ketika saudara penginjil atau pewarta firman Tuhan, jangan saudara membuat hubungan, membuat ikatan dengan orang lain, apalagi dengan seorang perempuan. Karena itu akan membuat pelayanan saudara itu terbatas. Saya kembali lagi sampaikan kepada teman-teman, ya. Jangan ada buat ikatan dengan orang lain, apalagi dengan perempuan, ketika saudara benar-benar mempunyai komitmen untuk mengikuti Kristus. Karena ketika saudara mengikatkan diri dengan seorang perempuan, artinya pelayanan saudara itu akan terbatas. Tetapi ketika kita tidak mempunyai ikatan dengan orang lain, kita akan memiliki kebebasan dalam mewartakan firman Tuhan. Dan itu memang harus kita lakukan sebagai penginjil, saudara. Karena ketika kita memiliki ikatan, maka dengan mudah roh dunia ini menjatuhkan iman kita, mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal, terutama pencabulan. Salah satu cara untuk menutup ruang ini adalah jangan kita buat ikatan dengan siapapun. Ya, mari kita tetap jaga pengurusan diri kita. Ya, biarkan roh Tuhan itu sepenuhnya bekerja di dalam diri kita untuk mewartakan firman Tuhan, untuk bersaksi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengurusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Ketika kita hidup dengan pengudusan, ya, misalnya dengan seorang yang akan menjadi penanggung hidup kita, saudara. Artinya, dengan kita hidup dengan penghormatan dengan istri kita, sehingga saudara atau keluarga mereka itu akan diperlakukan baik oleh orang lain dan tidak memperdayakan mereka. Karena kita hidup penuh penghormatan atau hidup di dalam kekudusan. Artinya segala tidak laku perbuatan kita itu, ya, bisa dicontoh oleh orang lain. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya itu, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Atau kita ini pengikut Kristus, kita ini penginjil, kita dipanggil Tuhan itu, bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi melakukan apa yang kudus. Artinya melakukan hal-hal yang dapat mengotor diri kita, saudara. Itu yang salah satunya adalah percabulan. Tapi kembali lagi, saudara yang terkasih, ketika saudara benar-benar pengikut Kristus, ketika saudara benar-benar memiliki komitmen untuk menjadi murid Yesus, mewartakan firman-Nya, jangan ada ikatan apapun kepada saudara. Ya. Karena kita tidak tahu
apa yang akan terjadi hari-hari yang akan datang. Tetapi ketika saudara percaya, artinya saudara percaya bahwa rencana Tuhan itu lebih indah daripada rencana dunia. Artinya saudara break, ya, tidak mengikuti keinginan sendiri. Biarkan Tuhan yang berfirman. Atau biarkan Tuhan yang menentukan siapa yang akan menjadi penyapang hidup kita. Bukan sekarang, tetapi di suatu saat yang jelas ada waktu yang sudah Tuhan tentukan. Nah sekarang yang kita lakukan itu apa saudara? Jangan kita fokuskan dalam persoalan ini. Yang kita fokuskan adalah bagaimana saat ini. Apa yang harus kita lakukan dalam memwartakan firman Tuhan? Bagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan? Bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan ini kepada setiap orang atau semua orang? Bagaimana kita menjelaskan firman ini kepada semua orang supaya dapat dipahami atau dimengerti, ya, dengan mudah? Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebelum kita sampai pada waktu di mana Tuhan telah tentukan, di mana Tuhan telah sediakan seorang yang akan menjadi penampil hidup kita. Kemudian kita akan hidup dalam pengudusan, dan hidup kita akan menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesama. Sehingga apa yang terjadi saudara? Ya. Banyak orang yang memuliakan Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatan kita. Ya. Dan di dalam penginjil, ya, tidak mudah saudara, tidak mudah. Ketika saudara harus menjauhkan diri dari semuanya yang menuntun kita kepada kedagingan, artinya kita harus menjauh dari semua ikatan. Kita harus menjauhkan diri dari yang namanya pencemaran, dan kita tetap menjaga kekudusan kita sampai pada waktu yang Tuhan tentukan. Dan dalam perjalanan ini kita terus belajar mengenal Tuhan. Kita melakukan dan mewartakan firman Tuhan, juga mewujudkannya dan selalu berusaha untuk mewujudkan di dalam tindakan dan perbuatan kita. Dan kita sering jatuh dan bangun, bangkit kembali. Kita selalu jatuh dan bangkit kembali. Karena di dalam kehidupan ini, kita pasti akan melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana dalam kesempatan waktu, ya, kita selalu memperbaiki diri. Selalu berusaha untuk hidup lebih baik. Kita selalu mempunyai komitmen supaya kita bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesama. Dalam proses-prosesnya waktu, ya, hari demi hari, tahun demi tahun. Ya, dengan masalah yang datang dalam kehidupan kita, yang akan membuat kita semakin kuat, yang akan membuat kita semakin mampu menghadapi perkara-perkara yang akan datang, dan yang membuat kita semakin mengerti di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, bahwa mengimani Tuhan itu bukannya sekedar kata-kata, tetapi dengan perbuatan atau dengan ketaatan kita kepada Allah. Saudara-saudaraku terkasih dan beriman dalam Tuhan Yesus, percayalah, ketika saudara penginjil mewartakan firman Tuhan, dan saudara tidak memiliki ikatan dengan siapapun, ya, seperti yang saya sampaikan ini kepada saudara, ya, karena tidak memiliki ikatan apapun dengan siapapun di dunia ini, saudara. Di dalam hati ini hanya ada ikatan kita dengan Allah. Di dalam hati kita cuma ada ikatan khusus dengan Allah. Tuhan tahu apa yang kita inginkan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Karena Tuhan mengenal diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Dan kita tidak terikat oleh apapun di dunia ini. Sehingga seperti yang saya lakukan, yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dengan penuh kebebasan saya menyampaikan ini kepada saudara-saudara sekalian. Dan tidak ada pembatasan apapun. Itulah yang Tuhan inginkan, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara. Sebagai penginjil dan sebagai murid Yesus. Saudara-saudara yang beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, saya percaya bahwa ketika saudara memiliki komitmen yang sangat kuat dalam mengikuti Kristus,
dalam menjadi penginjil. Saya percaya ketika saudara mempunyai komitmen, saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai saudara. Tuhan akan menguatkan saudara, membentuk, mengubah hidup saudara menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesama. Sehingga saudara akan menjadi terang di antara sesama. Saudara akan menjadi selalu berkat bagi sesama. Dan saudara pun akan menjadi saksi dan pewarta firman Tuhan. Saudara-saudara akan beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu dalam 1 Tesalonika bab 4 dan ayat 3 sampai dengan 7, ini dapat memberi manfaat kepada teman-teman sekalian, dapat membuka hati dan pikiran saudara sehingga benar-benar bisa memahami hal ini, juga memberikan kekuatan di dalam hati saudara, agar kita mempunyai komitmen dalam mengikuti Kristus, itu menjauhkan diri dari pencabulan. Dengan cara apapun, Roh Kudus akan bekerja untuk mengajarkan saudara untuk selalu hidup dalam kekudusan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dan beriman dalam Tuhan Yesus, saya minta syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena berkat Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam hati kita, di dalam hidup kita, sehingga kita selalu mempunyai waktu untuk kita pergunakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang terjadi pada kesempatan ini, semua oleh karena karya Roh Kudus Tuhan. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini sampai pada telinga saudara, sehingga memberikan kekuatan kepada saudara dan memimpin saudara itu kepada jalan kebenaran atau hidup di dalam kekudusan. Terima kasih saudara-saudara terkasih dan beriman dalam Tuhan Yesus atas waktu dan kesempatan yang saudara berikan sehingga boleh mendengarkan apa yang saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.